Ya, baik pemirsa Crescendo Production TV, kembali kami akan menyiarkan secara langsung lanjutan Liga 3 Asosiasi Provinsi Gorontalo, di mana sore hari ini akan mempertemukan antara Raja Wali FC berhadapan dengan Bone Bolango FC. Di pertandingan ini merupakan pertandingan yang ke-92. Di sore hari ini Raja Wali FC turun dengan menggunakan kostum merah hitam, sementara Bone Bolango FC turun dengan biru kombinasi orange dengan kaos kaki warna biru. Iya, Raja Wali FC berada di sebelah kiri, sementara Bone Bolango FC berada di sebelah kanan. Ya, sesaat lagi pertandingan segera akan dimulai. Raja Wali FC mengambil bola pertama, berada di titik tengah garis putih untuk memulai pertandingan lanjutan Liga 3 ini di putaran ke-92 untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Ya, baru saja dimulai pertandingan babak pertama, di mana bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC yang merupakan juga peringkat kedua sementara ini. Sementara Bone Bolango FC berada di posisi ke-10 untuk perolehan klasemen sementara, di mana untuk Raja Wali FC saat ini mengumpulkan poin 21 di bawah dari Persidago FC sebagai pemimpin klasemen sementara di grup A ini dengan perolehan poin 22. Iya, saat ini Raja Wali membangun serangan, mencoba memasuki areal pertahanan dari Bone Bolango FC, melakukan crossing dia nomor punggung 22, sundulan, membentur tiang gawang, sundulan dari salah satu pemain bernomor punggung 18 dari Raja Wali FC, hampir saja membuahkan gol di menit-menit awal babak pertama ini. Kembali bola terjadi perebutan di sana, pelanggaran, tendangan bebas yang pertama untuk Raja Wali FC yang akan dilakukan bernomor punggung 7. Di sana juga ada nomor punggung 3 dari Raja Wali FC juga mengambil ancang-ancang. Kita akan saksikan siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sementara itu di garis kotak penalti dari Bone Bolango FC ada 4 pemain. Ya, nomor 3 sudah melakukan tendangan bebas langsung ke gawang. Namun berhasil diblok dari kiper Bone Bolango FC. Saat ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Raja Wali. Ya, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain gelandang dari Raja Wali FC kepada pemain belakang Bone Bolango FC. Umpan pendek saja dia sudah dilakukan. Masih bermain-main di area kotak penalti Bone Bolango FC, masih ancang-ancang siapa yang dituju. Umpan-umpan pendek, umpan-umpan passing dari Bone Bolango FC menenangkan bola, namun hampir saja kehilangan. Ya, masih Bone Bolango FC nomor punggung 9 mengambil bola kerjasama dengan dia nomor punggung 8 tadi. Ya, terjadi perebutan di areal bagian kanan, masukkan bagian kiri pertahanan dari Raja Wali FC. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC akan dilakukan nomor punggung 3. Sudah dilakukan ke umpan ke belakang, langsung ke tengah lapangan pertandingan. Iya, salah umpan tadi. Ya, bola masih bermain-main di tengah lapangan pertandingan. Ya, apakah pelanggaran sudah bukan pelanggaran. Ya, ada benturan sedikit di bagian kepala antara pemain depan dari Bone Bolango FC dengan pemain belakang dari Raja Wali FC. Dan juga siaran langsung ini di Elino Center dan Macan Apparel. Dan juga kami ingatkan pada pemirsa agar subscribe untuk nantinya bisa mengikuti informasi pertandingan di Liga 3 ini. Ke lapangan pertandingan,
Iya, Orin tadi mencoba mengejar bola. Ya, namun bola berada di Bone Bolango FC. Masih dari pemain Bone Bolango menenangkan bola. Otak-atik Sandia terjadi perebutan bersama dengan nomor punggung 13 di sana kepada nomor punggung 12. Oh, salah pengertian dengan nomor punggung 16. Kembali Raja Wali FC. Oh, umpan yang salah juga dari Raja Wali FC, namun kembali dikuasai. Nomor punggung 18 diarahkan kepada nomor punggung 2. Iya, masih mengejok dia, mengotak-atik terlalu deras. Diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikol oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Diarahkan ke sisi kiri. Nomor punggung 3, pemain belakang dari Raja Wali. Masih melihat teman-teman siapa akan diberikan. Namun arahnya tadi ke nomor punggung 7. Ya, Bone Bolango FC menguasai bola di area tengah lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran. Tendangan bebas dari garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek saya dia kepada nomor punggung 27. Diarahkan kepada nomor punggung 26 di sayap kiri. Kembali ke belakang lagi. Ya, umpan yang cukup bagus tadi. Ya, kontrol yang baik nomor punggung 13. Masih punggung 13, masih kotak penalti. Diarahkan kepada nomor punggung 12. Langsung syuting. Oh, nomor punggung 9. Syuting kaki kiri tadi membentur salah satu pemain belakang dari Raja Wali FC. Kembali Raja Wali FC menguasai bola, diarahkan ke depan. Iya. Kepada enam dari pemain belakang back kiri Bone Bolango FC. Pelanggaran. Ya, ini merupakan salah satu pemain senior juga dari Raja Wali FC Orin yang dimana sorry menggunakan kesebelasan dari Raja Wali FC. Iya, sudah dilakukan. Bola dikuasai lagi dari Bone Bolango FC. Terjadi perebutan. Oh, namun kehilangan bola. Kembali bola diberikan kepada Orin dari pemain Raja Wali. Iya, mengecoh 2 pemain, 3 pemain. Masuki kotak penalti namun berhasil dicegat pemain belakang dari Bone Bolango FC. Bola diarahkan ke sisi kiri ataupun sisi kanan dari pertahanan Bone Bolango FC. Masih bermain-main di area lapangan pertandingan. Diarahkan lagi ke sisi kanan saudara-saudara. Di sana ada nomor punggung 22. Langsung crossing ke depan. Di sana ada 2 pemain. Ya, berbahaya saudara. Oh, namun tendangan spekulasi yang dilakukan oleh pemain gelandang dari Raja Wali FC tadi berhasil ditangkap kiper dari Bone Bolango. Ya, saat ini bola dikuasai pemain-pemain dari Bone Bolango FC. Diarahkan ke nomor punggung 7.
Masih melihat ya, langsung crossing ke depan. Di sana ada nomor punggung 13 mencoba mengajar bola. Namun kehilangan kontrol yang kurang baik tadi pemain depan dari Bonek Bolong FC bernomor punggung 13, sehingga bola saat ini dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali. Nomor punggung 18 diarahkan ke tengah lapangan pertandingan, kembali lagi ke belakang nomor punggung 22. Ya, masih mengotak-atik. Kembali lagi bola diarahkan pada nomor punggung 18, langsung crossing ke depan, masuk ke kotak penalti. Iya, masih terjadi perebutan bola. Di sana ada Orin, kapten ke-11-an, berikan kepada nomor punggung 7 kerjasama dengan nomor punggung 19. Namun pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pemain depan atau striker dari Raja Wali FC bernama punggung 19 melakukan pelanggaran pada pemain belakang Bonek Bolong FC. Ya, harus mendapatkan perawatan. Sepertinya ada benturan keras di sana. Ya, di putaran Liga 3 Asprop wilayah Gorontalo ini setiap pertandingan ini berlangsung 2 kali pertandingan, di mana nanti di pertandingan kedua setelah ini nanti ada pertandingan selanjutnya antara Ipot Tapa dengan Dulamayo FC yang nantinya akan turun di partai kedua, merupakan laga ke-93, di mana di pertandingan Raja Wali FC dan Bonek Bolong ini merupakan pertandingan yang ke-92 di babak penyisian putaran Liga 3 wilayah Gorontalo. Putaran Liga 3 ini tentunya nanti akan menyeleksi yang terbaik yang keluar sebagai juara untuk nantinya bisa berlaga di tingkat nasional, yaitu Liga 3. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi saudara-saudara. Langsung diberikan kartu kuning kepada pemain belakang dari Bonek Bolong FC bernomor punggung 4 setelah melakukan tackling yang dinilai cukup keras pada pemain sayap kiri dari Raja Wali FC. Ya, tendangan bebas dari arah sisi kanan di daerah pertahanan dari Bonek Bolong FC. Kita lihat ada 4 pemain dari Raja Wali FC berada di kotak penalti. Sudah dilakukan, diarahkan ke barisan pertahanan, namun berhasil diblok salah satu pemain belakang dari Bonek Bolong FC. Bola diarahkan ke depan. Ya, terjadi perebutan bola tadi. Ya, nomor punggung 9 pemain depan dari Bonek Bolong FC. Namun pemain nomor punggung 23 dari Raja Wali berhasil membuang bola keluar. Terjadi tendangan sudut penjuru dari Bonek Bolong FC yang merupakan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Ya, sudah dilakukan, diarahkan ke lapangan, ke area pertahanan. Gol saudara-saudara, terjadi gol away atau gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain belakang dari Raja Wali FC ke-12 ini. Ya, kembali sepertinya Rahman Lakoro melakukan sundulan bola yang kurang baik. Bola mengarah ke jaring sendiri sehingga berubah ke Bolango di menit ke-12 babak Ya, tendangan sudut tadi cukup baik dari Bonek Bolong FC. Hanya ada 3 pemain saja tadi berada di kotak penalti, tetapi kontrol bola dari pemain belakang Raja Wali FC kurang baik sehingga bola masuk ke jaring sendiri. Ya, kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali. Ya, lemparan ke dalam untuk Bonek Bolango. PS Bonek Bolango sudah dilakukan lemparan tadi, sudah dilakukan pendek saya dia ke belakang. Salah pengertian saudara-saudara. Ini peluang sangat baik bagi Raja Wali FC. Bukan handsball.
Ya, ceri sekali. Iya, masih dari Bone Bolango. Nomor punggung 13 diarahkan kepada nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 mencoba melewati nomor punggung 18. Ya, umpan sangat baik nomor punggung 13 berhasil penalti. Oh. Iya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Oh, bukan pelanggaran. Iya, bukan pelanggaran, saudara. Ini umpan yang sangat baik dari nomor punggung 7, pemain sayap depan, sayap kiri dari Bone Bolango FC bekerja sama dengan nomor punggung 13 tadi. Sangat baik sekali berhadapan dengan kiper, namun belum mampu menggandakan kedudukan. Ya, kembali dari Raja Wali FC mencoba memang serangan. Ya, terjadi pelanggaran. Tendangan bebas dari garis tengah lapangan pertandingan. Bone Bolango FC sudah dilakukan pada nomor punggung 7. Iya, umpan yang kurang cermat dari nomor punggung 7 tadi. Saat ini Raja Wali FC mencoba masuk ke kotak penalti, namun berhasil dihalau pemain pada belakang. Ya, bola lagi kembali dikuasai dari pemain Raja Wali. Sana ada nomor punggung 12. Langsung arahkan ke depan. Iya, di sana nomor Orin, nomor punggung 8. Ya, Orin. Oh, pelanggaran, saudara-saudara. Nomor punggung 8 dihalau tadi di areal kotak penalti. Terjadi pelanggaran. Iya, kita akan menantikan pelanggaran ini diberikan kepada siapa, karena belum ada keputusan dari wasit. Kita masih menunggu. Yang pastinya pemain nomor punggung 8 dari Raja Wali FC, Orin, tergeletak di areal kotak penalti dari Bone Bolango FC. Iya, sepertinya ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang dari Bone Bolango FC. Tendangan penalti, namun kita masih menunggu keputusan dari apakah ini akan membuahkan hadiah tendangan penalti. Ya, sejumlah pemain dari Bone Bolango FC tadi mencoba memprotes wasit, namun keputusan wasit tetap bulat untuk memberikan hadiah tendangan penalti untuk Raja Wali FC. Iya, benar saja, langsung diberikan kartu kuning kepada kiper Bone Bolango FC setelah tadi mengganjal keras pemain depan dari ataupun pemain gelandang dari Raja Wali FC nomor 8, Orin. Ya, tendangan penalti tentu jadi peluang bagi Raja Wali untuk menyamakan kedudukan di babak pertama ini. Kami lihat siapa yang akan melakukan. Di sana ada dua pemain. Sementara itu satu pemain di lapangan tengah pertandingan, pemain dari Raja Wali FC tergeletak, saudara-saudara. Sepertinya terjadi kram-kram bagian kaki. Ya, harus mendapatkan pertolongan dari tim medis. Ya, salah satu pemain dari Raja Wali harus ditanduk keluar lapangan. Ya, kita akan menyaksikan tendangan penalti untuk Raja Wali FC. Ya, apakah ini akan membuahkan hasil untuk menyamakan kedudukan? Merancang sudah dilakukan. Oh, namun tendangan penalti tadi gagal dimanfaatkan oleh Raja Wali FC. Bahan bernomor punggung 12 tadi. Tendangan yang lemah
sehingga mudah dibaca oleh kiper dari Bone Bolong FC. Bola diarahkan ke kiri dari penjaga gawang Bone Bolango. Ini belum mampu menyamakan kedudukan. Masih 1-0 untuk kemenangan sementara dari Bone Bolong FC. Kembali dari Raja Wali FC mencoba bangun serangan, kembali lagi nomor 8 Orin. Iya, namun gagal melewati satu pemain belakang. Mencoba tadi mengecoh masuk di areal kotak penalti. Ya, pergantian pemain dari Raja Wali FC, nomor punggung 10 masuk, keluar nomor punggung 3. Pemain belakang dari Raja Wali FC kembali lemparan ke dalam. Bola diarahkan kepada Orin, kapten ke-11. Oh, pelanggaran. Rahman Lakoro pada nomor punggung 4, salah satu pemain senior juga dari Raja Wali FC, melakukan pelanggaran tadi. Tendangan bebas dari sisi kiri nomor punggung 7 berancang-ancang. Iya, langsung dilakukan ke depan. Berhasil dibendung pemain belakang dari Raja Wali FC tadi, Rahman Lakoro. Ya, kembali bola dikuasai pemain-pemain dari Raja Wali FC. Coba membangun dari sisi kanan pertahanan dari Bone Bolong FC. Ya, bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan, diberikan kepada punggung 12. Oh, umpan kerjasama yang kurang baik tadi, salah pengertian saudara-saudara. Iya, apakah ini pelanggaran? Terjadi disekukan nomor punggung 2, salah satu pemain depan dari Raja Wali FC, melakukan sekukan bagian wajah dari pemain bertahan dari Bone Bolango FC, namun wasit tidak melihat sehingga bukan suatu pelanggaran. Ya, nomor punggung 26. Oh, pelanggaran saudara, kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 2 dari Raja Wali FC. Ya, memang tadi terjadi sekukan yang cukup keras, namun posisi wasit berjauhan sehingga tidak melihat dengan jelas. Namun asisten wasit berikan komunikasi dengan wasit utama, terjadi pelanggaran. Ya, nomor punggung 7 yang akan mengambil terangan bebas ini langsung diarahkan ke depan saat terjadi perebutan bola. Ya, bola berada dalam penguasaan pemain Raja Wali. Mencoba membangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari Bone Bolango FC. Sana ada nomor punggung 10 tadi, pemain yang baru masuk. Namun pemain belakang dari Bone Bolango FC langsung melakukan hadangan yang sempurna, langsung membuang bola saya keluar lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam bagi Raja Wali FC. Ya, sudah dilakukan, berikan kepada nomor punggung 18 sana. Ya, bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam lagi untuk Raja Wali FC. Ya, lakukan crossing ke depan. Di sana nomor punggung 19 saudara-saudara. Oh, ya, handsball, bukan pelanggaran saudara-saudara, tapi handsball dari pemain depan dari Raja Wali FC. Setelah kali mencoba mengatur bola, tapi kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola menyentuh tangan dari pemain nomor punggung 2 ini. Tendangan back sudah dilakukan, diarahkan ke sisi kanan lagi. Sana ada nomor punggung 12.
bermaksud memberikan bola kepada nomor punggung 16 namun kurang cermat tadi. Ya, kembali lagi Raja Wali FC. Ya, satu peluang tercipta dari umpan crossing tadi, namun nomor punggung 19 pemain depan dari Raja Wali kurang cepat mengejar bola sehingga bola dikuasai oleh kiper tadi, namun terjadi pelanggaran. Ya, Raja Wali masuk kami pada Bolang FC menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Di sana nomor punggung 12 diarahkan nomor 8 dari Bolang FC masih menggiring bola ke depan, berlahan-lahan masuk kotak penalti, diberikan kepada nomor punggung 9. Iya, bola meninggalkan lapangan pertandingan terlalu deras tadi. Kontrol dari pemain striker Bolango FC bernomor punggung 9. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali. Diarahkan lagi ke sisi kanan. Masih bermain-main dia pada pemain belakang. Masih tengah lapangan pertandingan, langsung di crossing ke depan. Di sana diarahkan bermasuk kepada nomor punggung 22. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC, diarahkan kepada Orin nomor 8, kapten kesebelasan. Iya, masih Orin, langsung berikan tadi umpan passing tadi namun gagal, berhasil lihat pemain belakang. Ya, masih pemain Raja Wali lagi, nomor punggung 19 di sana, berikan kepada nomor punggung 8 Orin, kembali lagi kepada nomor punggung 19. Ya, langsung ke tengah ataupun di kotak penalti, namun berhasil dihalau lagi pemain belakang dari Bolango. Berhasil dikuasai pemain dari Raja Wali FC. Pelanggaran pemain nomor punggung 19 dari Raja Wali FC. Ia masih mencoba mengatur serangan untuk mengejar, menyamakan kedudukan dari pemain Raja Wali. Mencoba membongkar barisan pertahanan dari Bolango FC, namun belum berhasil membuahkan hasil. Kembali lagi dari Raja Wali FC. Ya, berhasil lagi digagal peluang diciptakan, langsung ke lekan crossing ke depan. Oh, masuknya tadi umpan terobosan, namun terperangkap offside. Pemain sayap dari Bolango FC bernomor punggung 7 terperangkap offside. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan, langsung diarahkan ke depan. Iya, terjadi perebutan bola. Di sana ada nomor punggung 19. Iya, mencoba pemain nomor punggung 22 mencoba membantu serangan. Diarahkan crossing tadi ke depan, namun berhasil lagi di halo pemain belakang dari Bolango FC. Ya, masih pemain-pemain dari Raja Wali mencoba menenangkan bola, mengatur serangan. Iya, umpan yang sangat baik tadi. Terjadi perebutan di wilayah garis kotak penalti, namun terjadi pelanggaran. Di menit ke-27 babak pertama, skor masih 1-0 untuk kemenangan sementara dari PS Bolango. Setelah tadi gol tercipta melalui gol away atau gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain belakang dari Raja Wali berkat dari tendangan sudut dari Bolango tadi, sehingga belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kemenangan sementara Bolango FC. Kembali pemain-pemain Raja Wali FC menguasai permainan. Ya, bola dikuasai nomor punggung 18, mencoba melewati dua pemain tadi.
kembali pemain-pemain Bone Bolango. Oh, kehilangan bola tadi saudara. Bone Bolango FC pemain belakang Fahrudin Aisyah mencoba membantu serangan. Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Raja Wali. Tendangan bebas untuk Bone Bolango FC. Akan dilakukan nomor punggung 7 Zulkifli Toar. Dari tengah lapangan pertandingan langsung diarahkan ke depan. Ya, namun berhasil dihalau pemain belakang dari Raja Wali FC. Oh, mantap sekali, kontrol yang sangat baik. Pemain belakang dari Bone Bolango FC tadi bernomor punggung 22. Terus kami nomor punggung 26 Zulkifli Andika Yunus. Ya, bola saat ini kembali dikuasai pemain-pemain Raja Wali. Langsung melakukan crossing ke depan. Ya, masuk ke kotak penalti. Dihalau Fahrudin Isa, pemain belakang dari Bone Bolango FC, membuang bola keluar lapangan pertandingan. Terjadi tendangan sudut untuk Raja Wali FC yang akan dilakukan pemain nomor punggung 7 Syahrul Lamusi. Ya, kita lihat ada 4 pemain dari Raja Wali FC berada di kotak penalti. Di sana ada Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Oh, namun umpan yang kurang cermat tadi. Pemain dari Raja Wali, kembali bola dikuasai oleh anak-anak Bone Bolango. Arahkan ke sisi kiri, sana ada nomor punggung 7 dari Bone Bolango. Masih mengotak-atik dia. Diarahkan ke sisi kanan. Di sana ada Abdul Rahman. Kemudian diberi kepada Rahman Butolo. Langsung crossing ke depan. Sana ada nomor punggung 9 namun bola terlalu tinggi. Ya, masih Bone Bolango. Kembali bola dikuasai oleh pemain Bone Bolango nomor punggung 7. Oh, mencoba memberikan ruang. Namun tendangan tadi, tendangan spekulan berhasil diblok pemain belakang dari Raja Wali FC. Ya, saat ini masih Bone Bolango menguasai masuk kotak penalti. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Nomor punggung 10 dari Raja Wali FC Muhammad Safrid Akub melanggar tadi pemain depan dari Bone Bolango FC Supratman Hasan. Ini peluang yang sangat baik dari Bone Bolango FC, jarak yang cukup ideal sekitar 15 meter dari gawang. Iya, kita akan saksikan siapakah yang akan mengambil eksekutor untuk tendangan bebas ini. Di sana ada nomor punggung 7 Zulkifli Toar berhadapan dengan bola untuk bersiap-siap melakukan eksekusi tendangan bebas. Namun juga sana ada satu pemain lagi. Iya, benar saja nomor punggung 7. Oh, tendangan yang sudah akurat tadi, namun berhasil dibaca arah bola oleh kiper dari Raja Wali FC yang dijaga oleh Erwin Jua. Bola kembali dikuasai oleh pemain Raja Wali. Ya, umpan-umpan passing-passing pendek dari pemain Raja Wali mencoba masuk di kotak penalti. Pada nomor punggung 22 langsung crossing ke depan. Terjadi perebutan bola. Iya, oh. Tendangan spekulan tadi Zahrul Lamusi bernomor punggung 7 ini terlalu keras mengarah ke arah bagian atas Mister Gawang dari Bone Bolango FC. Terjadi lagi perebutan bola di sana.
Bola dikuasai pemain-pemain Raja Wali, bola diarahkan ke sisi kanan pertahanan. Bone Bolango langsung crossing ke depan. Di sana nomor punggung 2 mencoba mengkontrol bola yang sangat baik, mengecek perlawanan. Oh, sudah cukup baik tadi menenangkan bola. Bola melinting ke tanah, mencoba menenangkan nomor punggung 2 tadi dari Raja Wali FC, Ronald Manopo. Bola dia terlalu tinggi sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Bone Bolango FC. Iya, masih pelan-pelan dia masih mencoba otak-atik. Iya, hampir saya kehilangan bola tadi, namun berhasil dikuasai kembali oleh Bone Bolango FC. Terjadi perebutan bola, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Raja Wali FC. Di sana ada Amrin Sadu. Kembali lagi terjadi perebutan bola. Ya, umpan yang sangat baik, bukan offside. Saya nomor punggung 18 Muhammad Wahyu. Ya, masih di pemain dari Raja Wali FC. Oh, maksudnya tadi umpan yang sangat baik ke arahkan ke tengah tadi di area kotak penalti, namun berhasil dihalau. Iya, saat ini pemain-pemain dari Bone Bolango FC mencoba masuk di area kotak penalti, namun berhasil dihalau. Oh, tackling yang cukup keras tadi. Iya, Orin kapten langsung diberikan kartu kuning setelah mengganjal cukup keras pemain nomor punggung 27 Naldi Jibu. Wasit tidak berikan toleransi, langsung kartu kuning kepada kapten ke-11 dari Raja Wali FC, Saprin Doe atau Orin. Ya, pergantian pemain dari Raja Wali FC. Nomor punggung 5 masuk Wahyunal Rizky Bia, menggantikan nomor punggung 2 Ronald Manopo. Ya, apa yang terjadi? Ya, tanpa menunggu aba-aba dari wasit, tendangan bebas langsung dilakukan dan berikan kartu kuning. Sudah dilakukan, arahkan ke sisi kiri. Umpan yang kurang baik tadi. Kembali Raja Wali menguasai bola. Iya, pemain baru masuk. Nomor punggung 5 mencoba melewati dua pemain, namun gagal dia. Iya, mencoba menenangkan bola dari Bone Bolango FC. Oh, umpan yang kurang cermat dari, langsung crossing ke depan. Sana Rizky Bia, ya pemain yang baru masuk nomor punggung 5. Terjadi perebutan bola dia dengan nomor punggung 26 Zulkifli Andika. Berhasil dihalau, gagal lagi serangan dari Raja Wali. Ya, kembali lagi Raja Wali menguasai bola, mencoba menenangkan permainan. Perlahan-lahan masuk kotak area penalti. Oh, gagal saudara-saudara. Kembali Rahmat menguasai bola, berikan ke nomor punggung 9 dari Bone Bolango. Ya, nomor punggung 27 masih melihat rekan-rekan. Bola masih berputar-putar di arah sisi kiri pertahanan dari Raja Wali FC. Kembali ke tengah pertandingan lagi. Iya, masih dari Bone Bolango. Atau berhasil ditangkap kiper Erwin Jua, kiper dari Raja Wali. Shooting tadi Rahmat Utolo, pemain dari Bone Bolango. Tadi sudah cukup akurat mengarah ke gawang, namun belum berhasil menggandakan kedudukan. Saat ini Raja Wali FC
Oh, kali masih Raja Wali menguasai bola. Fadel Lakorong pada Orin, kembali lagi pada Fadel, berpung 22 langsung ke depan. Oh, crossing yang masuk kami, passing yang kurang cermat tadi, terlalu rendah. Blok bola dari kapten kesebelasan dari Raja Wali. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk PS Bone Bolango. Ya, sepertinya peluang cukup banyak diciptakan pemain-pemain dari Raja Wali FC, namun belum berhasil menyamakan kedudukan. Pengasahan bola juga kami lihat komposisi masih dikuasai oleh pemain Raja Wali di babak pertama ini. Ya, kembali lagi Bone Bolango menguasai bola. Nomor punggung 12 tadi kerjasama dengan dia nomor punggung 13, kembali boleh kos nomor punggung 7. Ya, mencoba melewati satu pemain, diberikan dia ke nomor 13, diarahkan ke sisi kanan tadi namun kurang cermat. Ya, di sana diarahkan Muhammad Rafid. Adu skill, masuk kami adu speed tadi. Masih Rafid, diarahkan ke belakang, diarahkan ke tengah kepada kapten kesebelasan lagi, pada Rizky Bia. Masuk kotak penalti, mencoba melewati satu pemain. Oh, iya, tendangan yang cukup baik tadi mengarah ke kiper, namun kiper dari Bone Bolango FC Zulkifli tadi berhasil membendung dan bola kembali tadi, namun salah satu pemain depan dari Raja Wali tadi yang berada di kotak penalti tidak memanfaatkan bola liar tadi dari kiper. Ya, kembali anak-anak dari Bone Bolango FC. Oh, kembali kehilangan bola lagi Rizky Bia. Umpan yang kurang cermat lagi dari Rizky Bia. Baik sekali umpan 1-2. Ya, masih pemain-pemain dari Bone Bolango. Ya, wasit menghentikan sementara permainan karena salah satu pemain dari Bone Bolango tergeletak di area tengah lapangan pertandingan, di mana pertandingan ini dipimpin oleh Samsudin Tahir, wasit asal Kabupaten Gorontalo. Menghentikan permainan sementara ini untuk memberikan penanganan dari tim medis salah satu pemain dari Bone Bolango FC. Sementara itu di garis luar lapangan, jumlah pemain kedua sebelasan ini memanfaatkan untuk menambah stamina dengan beristirahat sejenak sambil mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih. Ya, kembali wasit memanggil kedua kesebelasan ini untuk melanjutkan permainan. Ya, menit-menit akhir di babak pertama ini, masuki menit akhir, menit ke-44. Ya, kembali bola digulirkan, dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali tadi, memberikan crossing sebenarnya diarahkan kepada Rizky Bia namun terlalu lemah. Kembali dari Bone Bolango FC serangan. Di sana ada nomor punggung 13. Ya, masih mengotak-atik dia. Oh, namun tidak ada satu pemain yang akan membantu. Kembali bola diarahkan ke samping sisi atau sisi kiri.
Ya, di sana ada nomor punggung 8 tadi, Novaldi Raji, dibayang-bayangi oleh nomor punggung 12 Rain Amrin Sadu. Kembali bola ada berada di penguasaan kapten 11 Raja Wali, langsung diarahkan ke depan. Iya. Umpan 1-2 tadi cukup baik. Oh, namun berhasil dihalau pemain belakang dari Bone Bolango FC tadi bernomor punggung 15 Anwar Hunawa. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Raja Wali, namun tadi umpan crossing tadi diarahkan sebenarnya ke tepi namun kurang cermat. Ya, kembali dikuasai lagi pemain-pemain dari Raja Wali FC. Oh, umpan yang salah lagi dari nomor punggung 22 tadi Fadel Lakoro. Saat ini serangan balik dari Bone Bolango FC bernomor punggung 7 Zulkifli langsung berikan ke tengah tadi. Ya, wasit meniup fluid. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan sementara PS Bone Bolango. Jangan kemana-mana, kami akan kembali di pertandingan babak kedua.
Ya, baik pemirsa Crescendo Production TV, kembali kami akan melanjutkan pertandingan babak kedua Liga 3 Asprop Gorontalo. Pertandingan di sore hari ini antara Raja Wali FC berhadapan dengan PS Bone Bolango di babak kedua. Kami informasikan di saat ini, ya, seputaran 23 Januari, Stadion 23 Januari Talaga ini mulai diguyur hujan, namun pertandingan tetap dilaksanakan. Wasit yang memimpin pertandingan Samsudin Tahir, wasit asal Kabupaten Gorontalo, dibantu asisten satu wasit Hawim Pomontalo yang juga dari Kabupaten Gorontalo. Kemudian asisten wasit 2 Yunus Husain juga berasal dari Kabupaten Gorontalo. Skor saat ini masih bertahan di 0-1 untuk kemenangan sementara dari PS Bone Bolango. Iya, kembali kami akan mengingatkan kepada pemirsa agar tetap memberikan subscribe-nya, dimana juga secara langsung ini disponsori oleh El Nino Center dan Macan Apparel. Ya, kembali ke lapangan pertandingan, dimana saat ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Masuk kotak penalti, langsung melakukan shooting tadi, namun terlalu melebar. Shooting dari pemain Raja Wali FC melebar ke sisi kanan dari penjaga gawang Raja Wali FC. Iya, terjadi perebutan bola saudara-saudara. Sana ada nomor punggung 8 Ronaldi Raji, diarahkan kepada Supratman. Oh, pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan oleh Ramang Lakoro kepada Supratman Hasan, pemain striker dari Bone Bolango FC, menghasilkan tendangan bebas. Iya, ini tentunya kiper harus berhati-hati karena bola ini agak licin karena hujan di seputaran 23 Januari. Ya, sudah dilakukan, langsung ke depan. Namun langsung dibuang keluar oleh kiper dari Raja Wali yang dijaga oleh Erwin Jua. Tendangan bebas yang sangat terarah tadi yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 16 dari Bone Bolango Abdul Rahman Malanua. Sangat akurat namun berhasil diblok oleh kiper, membuang bola keluar, melahirkan tendangan sudut atau tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung diarahkan ke depan ke kiper. Ya, berhasil dikuasai oleh kiper tadi. Kembali pemain dari Raja Wali FC mencoba membangun serangan langsung ke depan. Di sana ada nomor punggung 18, ada Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Ya, masuk ke kotak penalti. Crossing ke depan, namun hanya satu pemain saja yang berada di kotak penalti, yaitu Rizky Bia, namun berhasil dikejar oleh kapten sebelasan. Langsung dilakukan crossing. Ada nomor punggung 10. Iya, pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Safrin Akuk kepada pemain belakang dari Bone Bolango, Fahrudin Isa. Tackling yang cukup keras tadi, namun wasit tidak memberikan kartu kuning. Harus mendapatkan perawatan lagi dari tim medis dari Bone Bolango. Ya, langsung diangkat keluar lapangan pertandingan. Ya, memang tackling yang dari Muhammad Safrin Akub tadi cukup keras,
Setelah melakukan kontrol bola yang kurang baik, ya tendangan bebas di wilayah barisan pertahanan dari Monebolango. Sudah dilakukan, mengarah ke tengah. Bola dikuasai oleh pemain Raja Wali. Di sana ada nomor punggung 18 Muhammad Wahyu. Diarahkan kepada Rizky Bia. Rizky Bia mencoba melewati pemain, namun berhasil dibendung. Kembali dikuasai oleh pemain tim kesebelasan, kapten kesebelasan dari Raja Wali, Orin tadi. Masuk diarahkan ke depan. Iya. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Monebolango. Langsung diarahkan ke depan. Jadi perebutan bola, namun tidak lagi mengambil risiko. Ban belakang dari Raja Wali FC, Hendra Rahman, membuang bola sejak keluar lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam. Umpan yang cukup baik dari Zulkifli Tor. Lemparan ke dalam untuk Monebolango FC. Ya, sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola. Bola dikuasai oleh pemain dari Raja Wali. Kembali ke kapten kesebelasan dari Raja Wali. Bola diarahkan ke sisi kanan. Di sana ada nomor punggung 22 tadi, Fadel Lakoro. Langsung ke Rizky Bia. Rizky Bia, masih Rizky Bia. Mencoba memberikan umpan sangat baik nomor punggung 18. Iya, langsung. Peluang yang sangat baik saudara-saudara. Muhammad Wahyu Abdul Qadir tadi mencoba melepaskan tendangan yang sangat baik tadi, namun berhasil dihalau oleh kiper dari Monebolango FC. Gagal lagi peluang dari Raja Wali FC, namun saat ini kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Rizky Bia, masih Rizky Bia. Ya, mencoba masuk kotak penalti, namun umpan 1-2 tadi nomor punggung 18 Muhammad Wahyu dengan Rizky Bia berhasil dihalau oleh pemain belakang dari Monebolango FC. Kembali lagi Rizky Bia. Ya, Rizky Bia, masih Rizky Bia melewati dua pemain, masih di area kotak penalti pada nomor punggung 18. Bukan pelanggaran. Kontrol bola yang terlalu atau yang kurang cermat tadi, Wahyu Abdul Qadir. Ya, kembali lagi kapten dari masuk kotak penalti. Ya, nomor punggung 19. Melakukan umpan balik tadi dari Muhammad Rafid, namun terlalu lemah saudara. Bola berhasil dibaca dengan baik kiper dari Monebolango FC, Zulkifli Jafar. Langsung diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Iya, masih dari Raja Wali lagi menguasai bola. Kontrol bola yang kurang baik tadi dari Rafid. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari teman-teman dari Monebolango. Ya, sudah dilakukan. Kontrol bola yang kurang baik lagi. Kembali Rafid. Mencoba tadi melewati dua pemain yang membangun skill. Ya, pelanggaran saudara. Pelanggaran. Mencoba memberikan protes kapten tadi nomor punggung 18 tadi melakukan pelanggaran pada pemain belakang dari Monebolango. Ya, sementara itu di garis lapangan di bangku cadangan bersiap-siap dua pemain dari Raja Wali FC, nomor punggung 6 Wahyu Rivaldi Nusura dan nomor punggung 16 Muhammad Ridho Mantali bersiap-siap untuk masuk ke lapangan. Ya, pelatih dari Raja Wali FC Saiful Yahya masukkan sekaligus dua pemain. Kembali bola dari Rizky Bia, berhasil mengacung satu pemain. Ya, melewati tiga pemain tadi. Namun pemainnya ketiga gagal. Namun kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC, Fadel Lakoro. Kembali ke belakang. Kembali dikuasai oleh pemain dari Monebolango. Iya, sepertinya lapangan agak licin.
Ya, pelanggaran saudara-saudara. Ya, pergantian pemain dari Raja Wali FC. Nomor punggung 16 masuk Muhammad Ridho Mantali menggantikan Fadel Lakoro. Masuk kami Safrin Doe, kapten ke-11 Raja Wali keluar. Kemudian nomor punggung 6 Muhammad Rivaldi Nusura menggantikan Fadel Lakoro. Dan nomor punggung 18 dari Raja Wali FC masuk kami nomor punggung 16 Muhammad Ridho Mantali menggantikan kapten ke-11 dari Raja Wali FC. Ya, tendangan bebas tadi sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola di kotak penalti dari Bonebolang FC. Di sana nomor punggung 18 mencoba memberikan umpan. Oh, ya masih berbahaya sekali saudara-saudara. Oh, terjadi tadi kemelut di area kotak penalti dari Bonebolang FC. Pemain yang baru masuk dari nomor punggung 6 Muhammad Rivaldi Nusra melepaskan satu tendangan, namun bola melebar ke sisi kanan dari kiper Raja Wali FC Erwin Jua menghasilkan tendangan baik. Sudah dilakukan pendek saja dia, masuk arahkan ke sisi kanan. Ya, nomor punggung 7 di bawah bang nomor punggung 10 tadi diarahkan bola, namun kurang cermat tadi umpan. Kembali bola di masuk ke penalti Raja Wali FC. Oh, berbahaya sudah. Oh, gol. Umpan yang sangat baik dari Wahid Kadir tadi langsung diselesaikan dengan baik. Nomor punggung 16 pemain yang baru masuk Muhammad Ridho Mantali melepaskan tendangan kaki kiri. Bola mengarah ke bagian kiri dari gawang Bonebolang FC sehingga merubah kedudukan 1-1 di menit ke-57 di babak kedua ini. Ya, tendangan yang sangat akurat Muhammad Ridho Mantali berhasil menyamakan kedudukan untuk Raja Wali FC. Sepertinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Saiful Yahya ini cukup tepat dengan memasukkan sekaligus 2 pemain, dan gol tadi diciptakan oleh pemain pengganti dari Raja Wali FC bernomor punggung 16 Muhammad Ridho Mantali menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-57 babak kedua ini. Kembali bola lagi dikuasai oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Ya, nomor punggung 6 tadi berikan bola kepada nomor punggung 7. Nomor punggung 7 pada Rizky Bia. Oh, namun kehilangan bola. Coba lagi. Oh, pelanggaran saudara-saudara dari pemain belakang ataupun pemain gelandang dari Raja Wali FC bernomor punggung 7 Syarul Lamusi. Melanggar pemain gelandang dari Bonebolang FC. Kita melihat tergeletak di lapangan tengah pertandingan, namun tidak begitu fatal saudara yang mengakibatkan cedera, yaitu Reynaldo Haju yang juga pemain gelandang dari Bonebolang FC. Ya, tendangan bebas dari tengah lapangan pertandingan langsung diarahkan ke depan. Oh, kurang cermat tadi. Bola dikuasai oleh pemain dari Raja Wali FC. Kembali bola diarahkan kepada Rizky Bia. Ini pemain yang sangat berbahaya dari pemain Raja Wali FC. Ya, diarahkan lagi nomor punggung 6 tadi, namun bola terlalu mendekat ke pemain belakang dari Bonebolang FC. Kembali dikuasai. Bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Iya, di sisi kiri lagi bola. Langsung umpan ke nomor punggung 13 dari Bonebolang FC mencoba melewati satu pemain belakang. Ya, di sana ada nomor punggung 13 Rahmat Butolo. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi salah satu pemain dari Bonebolang FC tadi kurang baik. Peluang tadi gagal lagi.
kembali mencoba membangun serangan lagi dari sisi lapangan. Sana ada nomor punggung 16 Abdul Rahman Malanua. Masih Abdul Rahman Malanua diarahkan ke belakang. Diarahkan kepada nomor punggung 8 Nurpaldi Raji. Umpan yang kurang cermat tadi. Bola lagi kembali dikuasai oleh pemain-pemain di Raja Wali. Terjadi perebutan bola, pelanggaran. Terlalu mengangkat kaki terlalu tinggi. Pelanggaran. Ya, langsung dilakukan. Arahkan kepada nomor punggung 7 Zulkifli Tor. Mencoba masuk di area kotak penalti. Dibayang-bayangin nomor punggung 10. Ya, membentur badan dari Muhammad Safrin Akub. Setelah tadi mencoba memberikan umpan crossing Zulkifli Tor sehingga menghasilkan tendangan sudut untuk Bone Bolango FC yang akan dilakukan oleh Zulkifli Tor. Ya, sana ada 4 pemain dari Bone Bolango FC berada di kotak penalti dari Raja Wali FC. Kita akan saksikan apakah ini peluang akan diciptakan dengan baik. Sudah dilakukan. Namun berhasil dibendung. Ya, Muhammad Wahyu Abdul Qadir menguasai bola. Masih Muhammad Abdul Qadir. Ya, terjadi perebutan bola, pelanggaran Muhammad Abdul Qadir kepada Novaldi Raji, pemain belakang dari Bone Bolango FC. Ya, dengan posisi satu sama saat ini, tentunya kedua pemain akan lebih gencar lagi menekan barisan pertahanan kedua kesebelasan. Siapakah yang akan berpihak untuk menangkan pertandingan di laga ini? Kita akan saksikan nanti. Masuki menit ke-62. Raja Wali FC menguasai bola, masuk di area kotak penalti. Crossing ke depan. Ya, kontrol bola yang sangat baik tadi dari pemain belakang Bone Bolango FC. Namun bola kembali dikuasai oleh pemain dari pemain Raja Wali. Arahkan pada nomor punggung 10 Muhammad Safrin. Arahkan pada punggung 16. Kembali lagi pemain yang bermasuk. Iya, yang mencetak gol langsung crossing. Langsung melepaskan tendangan langsung ke gawang. Pencetak gol tadi Muhammad Rivaldi Musura. Kembali lagi Raja Wali FC mencoba bangun serangan, umpan yang baik langsung ke depan, namun berhasil di halau pemain belakang dari Bone Bolango, Zulkifli Andika Yunus. Tendangan sudut pelan saja dia sudah dilakukan kepada Rizky. Langsung ke depan tadi Rizky Bia. Cukup keras tadi tendangan. Ya, kembali lagi diarahkan ke barisan pertahanan, namun terperangkap offside oleh Muhammad Wahyu Abdul Qadir tadi. Terperangkap offside. Kembali lagi peluang dari Raja Wali FC gagal. Ya, kedua pemain di sore hari ini mulai menunjukkan permainan yang baik, memainkan bola dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek, kemudian perlahan-lahan masuk ke kotak penalti. Ini sangat baik. Terjadi lagi perebutan bola di sana, nomor 13. Salah pengertian Muhammad Butolo dan Zulkifli Tor. Salah pengertian, maksudnya memberikan umpan passing tadi, umpan terobosan. Ya, kembali Rizky Bia. Masih Rizky Bia. Pelanggaran saudara-saudara. Mencoba tadi melewati dua pemain. Terpaksa pemain nomor punggung 15 dari Bone Bolango ini, Anwar Hunawa, langsung berikan pelanggaran, mencegat pergerakan dari Rizky Bia ini. Salah satu pemain senior juga yang pernah bergabung di Persidago dan saat ini bermain di Raja Wali FC. Iya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Sahrul Lamusi.
bernomor punggung 7 masih melihat-lihat apakah akan langsung melakukan langsung ke gawang. Oh ya, umpan. Ya sudah. Oh, tendangan salto terlalu melambung tinggi ke atas Mister Gawang. Ya, tendangan salto tadi yang dilakukan oleh Muhammad Rafid ya. Iya, maksud kami Muhammad Wahyu Abdul Qadir melambung tinggi ke atas Mister Gawang Bone Bolango FC. Ya, mencoba memainkan bola-bola pendek, mengatur serangan, bola kembali arahkan ke gawang, ke belakang, masih melihat dia siapa yang akan dituju. Langsung ke depan, ke tengah lapangan. Ya, berhasil dikuasai oleh nomor punggung 19. Ya, bukan offside. Oh, iya, Rizky Bia. Masih Rizky Bia. Oh iya. Namun masih kembali kuasai lagi oleh Raja Wali. Iya, Rizky Bia mencoba masuk ke tepi penalti. Umpan crossing. Mengenai Mister Gawang, saudara-saudara. Hampir saja kiper dari Bone Bolango FC Zulkifli Jafar ini terkecoh, namun untung saja mengenai Mister dan bola langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Salah satu pemain belakang dari Bone Bolango FC tergeletak di areal pertahanan sendiri. Harus mendapatkan penanganan lagi dari tim medis. Iya, tendangan back untuk Bone Bolango FC. Ya, sepertinya ketua ini sudah mulai turun stamina karena memang di menit-menit babak kedua, menit-menit ke 67 babak kedua ini pola permainan kedua tim meningkat sehingga menguras stamina ataupun fisik kedua pemain baik Raja Wali FC maupun Bone Bolango. Iya, kontrol bola yang kurang baik lagi. Kurang bola hasil kena Bone Bolango. Depan Zulkifli. Ya, kembali tandingan pelanggaran Haju melanggar Muhammad Rafid. Ya, pendek saja dia kepada nomor punggung 10. Dilakukan oleh Muhammad Rafid, narik maju dari belakang. Wasit melihat secara langsung dan menipu pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Rafid dalam melanggar salah satu pemain belakang dari Bone Bolango, yaitu Reynaldo Hadju bernomor punggung 12. Ya, kontrol bola kurang baik. Bone Bolango tiara ada
Ada Rizky Bia mana? Sekarang Rizky Bia mencoba melewati pemain-pemain belakang dari Bone Bolango. Peluang yang cukup baik, memiliki jarak yang sangat 5 meter dari garis penalti, garis barisan pertahanan dari Bone Bolango FC. Ini tentunya peluang yang sangat baik. Ya, kita lihat ada Rizky Bia mengambil ancang-ancang, jarak yang sangat ideal. Ada Rajawali FC ada di sudah dilakukan. Oh, iya. Rizky Bia melakukan tendangan spekulan tadi, terjadi kemelut di areal kotak penalti dari Bone Bolango FC. Kita lihat tadi nomor punggung 19 Muhammad Rafid langsung menyambar si kulit bundar setelah tadi tendangan bebas terjadi kemelut, langsung menyodorkan bola ke jaring dari Bone Bolango, merubah kedudukan di menit ke-71. Babak kedua merubah kedudukan 2-1 untuk Rajawali FC. Ya, semakin menarik saudara permainan. Tentunya juga dari Bone Bolango FC akan mengejar ketertinggalan, karena ini pertandingan sangat penting dari Bone Bolango FC maupun dari Rajawali FC juga untuk meraih kemenangan, memetik 3 poin. Iya, jika pertandingan ini skor tetap bertahan 2-1, maka Rajawali FC kembali akan memuncaki klasemen sementara, menggeser Persidago Gorontalo yang saat ini memiliki poin 22. Sementara untuk Rajawali FC mengumpulkan poin 21. Tentunya ini tidak selisih lagi ketika ini poin masuk ke skor saat ini tidak berubah, kedudukan 2-1. Sementara untuk dari Bone Bolango FC juga tentunya menginginkan kemenangan ini untuk meraih poin 3 ya, untuk memperbaiki posisi klasemen sementara yang saat ini berada di posisi ke-10 di grup A di babak penyisian ini. Kita akan nantikan hingga di akhir pertandingan nanti siapakah yang akan meraih kemenangan di pertandingan ke-92 ini. Ya, kembali ke lapangan pertandingan. Bola diarahkan kepada Muhammad Safrin Akub nomor punggung 10. Ke belakang lagi nomor punggung 7 Sarul Lamusi. Masih melihat siapa yang itu, langsung crossing ke depan. Ya, kontrol sangat baik pemain belakang dari Bone Bolango FC. Bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Ya, diarahkan kepada nomor punggung 7, masih nomor punggung 7 melihat siapa yang akan diberikan. Ya, masih mencoba menangkap bola. Ya, berhasil lewati 2 pemain, langsung diarahkan kepada nomor punggung 13. Di sana ada Rahmat Butolo mencoba melewati 1 pemain, langsung ke depan. Umpan yang sangat baik tadi sebenarnya, namun hampir saja bola terlepas dari kiper. Ya, bola saat ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Rajawali FC. Kembali lagi pemain nomor punggung 5 Rizky Bia, pemain yang sangat baik sekali di Rajawali FC ini, berkali-kali membongkar barisan pertahanan dari Bone Bolango FC. Ya, umpan crossing tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Serangan back untuk PS Bone Bolango. Ya, coba saudara.
Masih dari umpan yang kurang baik tadi dari Rafid. Kehilangan bola, namun kembali dikuasai lagi pemain-pemain dari Raja Wali FC. Masuk di area kotak penalti, namun terlalu keras. Kontrol bola dari Muhammad Ridho Mantali tadi kurang cermat, sehingga bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Bone Bolango FC. Masih melihat-lihat, sudah akan ke depan. Ya, handsball. Handsball pemain belakang dari Bone Bolango FC. Fahrudin Isa. Maksud kami Azwar Gunawa. Iya, tenang bebas dilakukan. Iya, tenang bebas yang kurang cermat tadi, sehingga kontrol bola dari Rafid juga kurang cermat. Sundulan, maksud kami sundulan dari Muhammad Wahyu Abdul Qadir tadi kurang baik. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kembali bola dikuasai lagi oleh pemain Raja Wali. Rafid bekerja sama dengan Rizky Bia. Namun tendangan spekulan tadi dari Rizky Bia terlalu lemah, sehingga gagal lagi peluang diciptakan oleh pemain Raja Wali. Saat ini Bone Bolango kembali mencoba membangun serangan. Iya, pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Safril Akub, melanggar Muhammad Butolo, pemain sayap depan dari PS Bone Bolango. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Zulki Plitor. Sementara itu di lapangan pertandingan terjadi lagi guyur hujan. Kembali lagi diguyur hujan. Tentunya ini akan mempengaruhi lapangan pertandingan. Semoga saja ini pemain-pemain kedua sebelasan ini tetap bermain baik, tetapi lebih berhati-hati lagi karena lapangan licin. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Raja Wali. Rafid. Ya, Rafid membawa bola. Rafid masih Rafid, cukup baik Rafid kerjasama dengan nomor punggung 6 Muhammad Tifaldi Nursa. Ya, crossing tadi. Kembali lagi Rafid, melihat siapa yang terlalu lama saudara-saudara. Rafid mencoba melakukan tendangan langsung, namun terlalu lama, berhasil dibaca oleh pemain belakang dari Bone Bolango FC. Peluang dari Raja Wali tadi gagal lagi. Kembali lagi mencoba mengatur serangan melalui nomor punggung 8 sana Wahyu Abdul Qadir, mencoba melewati satu pemain masuk ke penalti, berhasil dicegat oleh Novaldi Raci. Pemain belakang dari Bone Bolango FC langsung memotong pergerakan dari Muhammad Wahyu Abdul Qadir tadi. Tendangan sudut kembali tercipta untuk pemain-pemain dari Raja FC, nantinya akan dilakukan oleh pemain 7 Sahrul Lamusi akan mengambil tendangan sudut ini. Kita lihat di area kotak penalti ada 5 pemain dari pemain Raja Wali FC. Sudah dilakukan. Iya, apa yang terjadi kalau lumut bola? Masih dari perebutan bola. Jadi perebutan bola dari pemain dari Raja Wali FC masih diarahkan kepada Ramala Korotari. Iya, kepada kontrol lagi. Namun berhasil dicegat, berhasil dihalau pemain belakang dari Bone Bolango FC. Kembali menenangkan bola, bermain dari kaki-kaki 1-2, menenangkan bola, diarahkan kepada nomor 9 pemain striker dari Bone Bolango. Diarahkan depan, terjadi perebutan bola di sana, masuk dari kotak penalti. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran. Supratman Hasan. Ya, Supratman Hasan tergeletak di areal pertahanan dari Raja Wali FC. Ya, apakah ini pelanggaran?
Iya, tendangan back. Oh, maksud kami fair play yang dilakukan oleh pemain-pemain Raja Wali. Iya, sudah diarahkan kontrol bola sangat baik pemain gelandang tadi dari Wonai Bolango, namun kehilangan bola lagi. Kembali bola lagi dikuasai oleh pemain Raja Wali melalui kaki dari Rizky Bia kepada nomor punggung 6 Kepali Rusa, diarahkan ke tengah, masuk ke depan, ada sana adalah Wahyu. Oh, berniat memberikan bola kepada Rizky Bia tadi, namun tidak tepat, terlalu lemah tadi umpan. Saat ini kembali Wonai Bolango mencoba mengatur permainan, mengatur bola. Umpan crossing tadi masuk ke umpan terobosan, namun gagal. Kembali dari anak-anak Raja Wali menguasai bola, mengatur tempo permainan, menaikkan bola. Rizky Bia termuter dia. Iya, umpan sangat baik, umpan 1-2, diarahkan lagi ke sisi kanan. Iya, ada Rapid di sana. Masih Rapid, berikan umpan kepada Wahyu Aro, namun kurang. Oh, kembali lagi bola. Tadi kalau ke mulut tadi. Ya, kembali lagi dari Raja Wali FC, Muhammad Safrin Akub. Masih Safrin, kehilangan bola dia. Iya, tenang-tenang saja pemain-pemain belakang dari Wonai Bolango FC coba memainkan bola. Iya, sangat baik. Oh, pelanggaran yang dilakukan Muhammad Ridho Mantali kepada Zulkifli Tor. Tendangan bebas. Langsung silakan ke tengah. Ya, Renaldi Haju. Oh, berbahaya saudara. Mencoba dimasuki area kotak penalti. Masuk kotak penalti. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, cuma lagu lagi. Oh, cukup baik peluang yang diciptakan oleh anak-anak dari PS Wonai Bolango tadi, namun masih berhasil dihalau oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Pelanggaran tadi, umpan pilih sudah dilakukan. Ya, kepada Rizky. Masuk ke Renaldo Haju kepada Renaldi Jibu. Dari perebutan bola oleh Anwar Hunawa, Azwar Hunawa. Bola meninggal ke lapangan pertandingan, lemparan ke dalam Raja Wali FC, berikan kepada Rizky Bia. Cukup baik Rizky Bia, kontrol bola yang sangat baik, diberikan kepada Muhammad Wahyu Abdul Qadir. Oh, umpan dari Muhammad Wahyu Qadir tadi kepada Rizky Bia kurang cermat sehingga kehilangan bola. Saat ini peluang kembali diciptakan oleh pemain-pemain dari Wonai Bolango FC, mencoba bermain tenang, arahkan ke tengah lapangan pertandingan. Iya. Umpan yang kurang baik lagi dari pemain belakang Wonai Bolango FC. Kembali bola terjadi perebutan bola di sana. Oh, kontrol bola yang kurang baik. Ya, Rizky Bia langsung ke gawang, terjadi gol mulut. Masih Rizky Bia lagi, kembali bola ke syuting lagi. Namun mencoba memberikan tendangan spekulan tadi oleh Rizky Bia, belum berhasil. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Wonai Bolango, diarahkan ke depan. Oh, pelanggaran, mengangkat kaki terlalu tinggi dari Rahman Lakoro. Maksud kami nomor punggung 23 Hendra Rahman. Masuki menit ke 85. Iya, Rapid mencoba berhasil melewati satu pemain kerjasama dengan Wahyu. Ada dalam 18. Oh, syuting tadi membentur kaki pemain belakang dari Wonai Bolango FC. Iya, umpan yang sangat baik
Namun kiper dari Raja Wali FC langsung meninggalkan gawang, mencoba mengejar tadi bola yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bone Bolango FC, memberikan umpan passing tadi cukup baik, lepas dari perangkat offside. Saat ini kembali lagi Bone Bolango mencoba bangun serangan, umpan dari nomor punggung 7 tadi kurang baik, Zulkifli Toro kepada Rahmat Butolo tadi kurang cermat. Bola kembali pas oleh pemain-pemain dari Raja Wali FC. Rapid, pelanggaran. Ya, pelanggaran dari belakang, mengait kaki Rapid. Kartu kuning diberikan kepada Abdul Rahman Malanua, pemain tengah dari Bone Bolango FC, langsung dihadiahi kartu kuning oleh wasit Samsudin Tahir. Ya. Bola diarahkan ke tengah lapangan pertandingan. Rizky Biar lagi. Iya, diarahkan ke sisi kiri, kembali. Ya, masuk kotak penalti. Nomor punggung 6 mencoba memberikan tadi lepaskan tendangan, berhasil membentur pemain belakang dari Bolango FC. Saat ini masih pemain dari Raja Wali FC menguasai bola. Di sana ada nomor punggung 12. Amrin Musadu langsung melakukan crossing. Ya, nomor punggung 7 langsung tembak langsung. Rapid, kontrol bola sangat baik. Kontrol bola tadi yang sudah cukup baik dari Rapid, namun tendangannya tadi terlalu lemah. Iya, kembali lagi pemain-pemain dari Raja Wali FC. Rahman Lakoro masih melihat-lihat siapa yang akan dituju. Sana ada nomor punggung 7 Sarul Lamusi kepada Rizky Bia mengangkut umpan sangat baik. Terperangkap offside. Muhammad Wahyu Abdul Qadir, umpan dari Rizky Bia tadi memberikan umpan kepada Muhammad Wahyu Abdul Qadir, terperangkap offside. Novali Raji, masih Novali Raji dari Bone Bolango, diarahkan ke tengah. Ya, masih terjadi perebutan bola di sana. Cukup baik pemain belakang dari Raja Wali FC mengamankan daerah pertahanan. Ya, kembali lagi dari Bone Bolango, umpan yang sangat baik. Rahmat Butolo tidak berhasil mengajar umpan terobosan tadi yang diberikan oleh Reynaldo Hadju tadi. Kembali lagi dihalau serangan dari Bone Bolango FC, namun bola kembali dikuasai oleh pemain Bolango, melakukan crossing ke depan. Maksudnya memberikan umpan terobosan, namun terjadi salah pengertian antara pemain tengah dari Bone Bolango dengan pemain depan dari Bone Bolango ini. Gagal lagi serangan yang dibangun. Iya, Raja Wali FC mencoba menenangkan lagi bola, mengatur pola permainan ke sisi kiri. Dia mencoba masuk kotak penalti, sangat baik, umpan tarik nomor punggung 7, tendangan namun masih diblok, membentur salah seorang pemain belakang dari Bone Bolango. Saya serangan balik dari Bone Bolango, umpan yang kurang baik tadi,
sulit memang untuk menenangkan bola. Sepertinya pemain-pemain dari PS Bone Bolango ini sudah kelelahan. Dan tambahan waktu 2 menit babak kedua ini. Masih Rafid. Oh, handsball. Mencoba, sepertinya ada tangkapan bola. Langsung diberikan kartu kuning nomor punggung 26 dari Bone Bolango, Zulkifli Andika Yunus. Nah, ini lagi tendangan bebas yang sangat ideal, sama dengan pada saat tercipta gol tadi di jarak yang sama. Ya, kali ini siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini? Ya, Mas Rizky Bia. Ya, kita akan nantikan lagi apakah ini akan membuahkan gol lagi. Kita akan saksikan bersama. Ada Rizky Bia sendiri, dia menghadapi bola. Nah, sudah dilakukan. Tendangan bebas yang kurang baik tadi oleh Rizky Bia. Terlalu lemah dan menangkan 8 pertandingan. Ya, wasit Awin, maksud kami Samsudin